Halo, selamat datang di podcast Adrian Robes Mangandika. Ngobrolin soal persepsi kopi enak. Sepertinya hal kayak gini sering kita temui di dunia perkopian specialty, terutama kita yang profesinya sebagai seorang barista, ya kan? Sering banget yang tanya, Mas, kopi enak itu yang kayak gimana sih? Apa yang kayak kopinya para juara? Atau yang paling laris dibeli? Atau mungkin kopi yang paling mahal harganya? Pertanyaan kayak gini umum dan sering dibahas dalam obrolan antar pelaku kopi karena ini terkait dengan kopi yang mau disajikan atau dijual. Oke, pembahasan kayak gini akan sangat melebar karena banyak faktor yang mempengaruhinya. Ada faktor hulu hingga hilir, proses pengolahan kopi, varietas, kualitas kebun, defect, profile roasting, model penyimpanan, dan proses ekstraksi tentunya. Namun, mari kita persempit pada ranah penyeduhan kopi. Dan kita anggap faktor yang lain itu sama. Oke, pendapat yang pertama, bahwa kopi enak adalah hasil seduhan ideal menurut Brewing Control Chart. Ya, saya setuju sih. Lalu apa sih Brewing Control Charts itu? Pada tahun 1950-an, National Coffee Association menunjuk Dr. Ernest E. Lockhart untuk melakukan serangkaian studi guna menentukan bagaimana cara mendefinisikan kualitas seduhan kopi. Kualitas seduhan kopi menghasilkan panduan grafik ekstraksi kopi yang ideal. Berdasarkan Brewing Control Chart itulah ada yang beranggapan ketika hasil seduhan kopi sesuai range ideal, maka seduhan kopi tersebut enak. Nah, ini biasanya kita sering menggunakannya. Terus, pendapat yang kedua, kopi enak adalah selera. Kopi enak ya sesuai dengan selera masing-masing orang. Ya, saya juga setuju juga sih. Bener juga. Karena pada akhirnya yang kita minum atau nikmati bukan Brewing Control Charts atau teori-teori penyeduhan yang macam-macam itu kan. Yang mana selera beberapa orang ketika dimasukkan ke dalam Brewing Control Charts justru tidak tergolong ideal ekstraksi. Nah, mengenai kesukaan terhadap kopi, sebenarnya di dalam buku yang berjudul Espresso Coffee, The Science of Quality, disebutkan bahwa persepsi kesukaan manusia terhadap kopi itu dipengaruhi oleh makanan dan minuman yang sering dia makan loh. Makanan dan minuman itu erat kaitannya dengan budaya manusia. Jadi maksudnya gini, jika ada orang-orang tertentu yang dia biasa makan makanan yang manis, maka persepsi dia terhadap tingkat rasa manis itu akan lebih tinggi daripada orang yang tidak biasa makan makanan manis. Contoh saja begini, di Jawa Tengah umumnya makanan-makanan di sana itu cenderung manis. Nah, ketika nanti dibandingkan dengan orang-orang di luar daerah sana dan mereka diminta untuk mencicipi kopi atau minuman yang manis, maka tingkat kesukaan atau tingkat level penerimaan rasa manis itu akan berbeda. Nah, kayak gitu. Balik lagi ke kedua pendapat tadi. Karena tempat pembuatan Brewing Control Charts itu berada di Amerika, maka persepsi yang didasarkan pada selera orang sana tentunya berbeda dengan selera orang Indonesia. Sehingga orang Indonesia mempunyai selera yang mempengaruhi ideal ekstraksinya sendiri. Nah, menurut saya seperti itu. Nah, dengan menggunakan Brewing Control Charts, mestinya kita punya grafik ideal ekstraksi sendiri. Menurut kalian gimana? Terima kasih udah dengerin podcast ini dan sampai jumpa.